Tetapi kita lupa bahwa di subuh hari juga itu ada yang sangat berbahaya. Mungkin kita di rumah kita ada perampok masuk ke rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur dengan selalu mengucapkan kalimat thayyib alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanu fillah, sekarang ini kita telah mengetahui bagaimana di subuh hari itu adalah banyak sekali keutamaan dan manfaat. Tetapi kita lupa bahwa di subuh hari juga itu ada yang sangat berbahaya. Mungkin kita di rumah kita ada perampok masuk ke rumah kita, merampok harta kita, mengambil mobil kita, mengambil motor kita, mengambil uang simpanan kita, merampok emas kita, seluruh harta benda yang ada di dalam rumah kita diambil oleh perampok. Dan ini pasti membuat kita bersedih. Yang kedua adalah ketika rumah kita kebakaran, api menghanguskan seluruh rumah kita. Dan ini juga kita merasa bersedih. Bisa saja karena ini rumah satu-satunya yang kita miliki, tidak mempunyai rumah lain. Maka kesedihan itu sangat mendalam di dalam diri kita. Dan ketika kita dihujat, dihina, dicaci maki oleh orang lain, bisa saja kita merasa tidak enak, merasa tidak suka terhadap orang itu, merasa membenci terhadap orang itu, karena telah menghina kita, menghujat kita. Namun ikhwanu fillah, ada sangat berbahaya, mengalahkan bahayanya perampok, mengalahkan bahayanya kebakaran rumah kita, mengalahkan hujatan dari orang-orang di sekeliling kita. Yang mana itu ketika kita di saat subuh hari, adzan telah berkumandang, kita masih terlelap tidur, kita tidak menjaga subuh kita, maka kita tidak akan mendapatkan harta dunia dan seisinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rakaataini khairud dunya wa ma fiha. Rakaatainil fajri, 2 rakaat pada saat salat fajar itu, khairud dunya wa ma fiha, lebih baik dunia dan isinya. Lebih baik daripada mobil kita yang di rumah yang dirampok, lebih baik daripada motor kita yang dirampok, lebih baik harta berlian kita, emas kita, uang kita dirampok oleh seseorang. Itu lebih bahaya ketika kita tidak menjaga sholat subuh kita, karena kita mendapatkan dunia dan seluruh isinya lebih baik lagi, lebih baik daripada gunung emas, lebih baik daripada harta berlian jika kita menjaga subuh kita. Inilah yang kita tidak pernah sadari, tidak pernah bersedih, tidak pernah introspeksi diri, padahal ada yang sangat kehilangan kita ketika kita masih terlelap di waktu subuh hari. Yang kedua adalah ketika kita kebakaran rumah kita, kita sangat bersedih, tapi kita tidak sadar bahwa ketika tidak lalai dalam sholat subuh, kita tidak sholat subuh berjamaah di masjid, kita tidak sholat subuh, kita tinggalkan kewajiban kita, maka jangan sampai ini penyebab kita terbakar dalam api neraka. Rumah kita terbakar di dunia ini, mungkin kita bisa perbaiki, tapi ketika kita di akhirat kita terbakar oleh api neraka, maka siapa yang mampu menolong kita? Yang ketiga adalah ketika kita merasa bersedih, dihujat oleh seseorang, dihina oleh seseorang, tetapi terkadang kita tidak sadar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang lalai dalam salat subuh.
Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, solat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik yaitu solat isya dan solat subuh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik yang kita tidak sadar selama ini bahwa kita mendapatkan predikat orang munafik karena kita lalai dalam solat subuh. Ikhwanu fillah, selama kita masih mampu berdiri di belakang imam, maka lakukan segera. Jangan sampai kita masuk ke dalam rumahnya Allah, kita masuk ke dalam masjid terbaring kaku di depan imam. Ikhwanu fillah, hari ini, saat ini, detik ini kita mampu berjalan tegak keluar dari rumah kita, pulang juga berjalan tegak. Jangan sampai esok hari kita keluar dari rumah kita dan tidak kembali. Kita kembali dalam keadaan terbaring, diusung oleh orang lain. Mungkin kita bisa masuk tegak dalam rumah kita, bisa saja esok hari kita keluar dari rumah kita, kita dalam keadaan terbaring, diusung oleh orang lain. Maka ikhwanu fillah, selama umur kita masih ada, selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka lakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, terutama solat subuh berjamaah. Ikhwanu fillah, inilah nasihat yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.